Hai para Sundaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Mikads and Semi Devils untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Suzu yang terus memperdalam jurus kungfu yang diajarkan oleh Nenek Tianshan. Lalu Nenek Tianshan pun memberitahu jika jurus yang diajarkan kepadanya adalah 6 pukulan matahari. Sehingga Suzu pun berterima kasih kepada Nenek Tianshan yang telah mengajarkan jurus tersebut. Setelah itu Nenek Tianshan kembali untuk memperdalam ilmunya. Tapi saat dia melakukan meditasi, Nonasi melakukan kontak batin dengannya sehingga ia mengganggu konsentrasinya. Di sini Nenek Tianshan berusaha untuk memfokuskan pikirannya untuk melakukan pertapaan terakhir untuk menyempurnakan jurus yang ia pelajari. Akan tetapi sekali lagi Nonasi mengingatkan kejadian di masa lalunya saat mereka berdua jatuh cinta kepada kakak seperguruan mereka. Nenek Tianshan yang mengingat kejadian di masa lalu, hal itu membuatnya tak bisa melanjutkan meditasinya kembali. Kini ia malah terprovokasi oleh ulah dari Nonasi itu. Meski ia tahu itu adalah jebakan sang adik untuk menggagalkan sang kakak untuk menyempurnakan jurus yang ia pelajari selama ini. Tapi Nenek Tianshan sudah kesal dengan gangguan itu hingga ia pada akhirnya membatalkan pertapaannya dan mengurungkan niat untuk menyempurnakan ilmunya. Sehingga lokasi mereka pun ketahuan oleh Nonasi. Kemudian Nenek Tianshan menutup pintu di gudang es tersebut dan menyegelnya sehingga para pasukan tak akan bisa membantu Nonasi. Akan tetapi di sini Nonasi yang lebih unggul dalam tenaga dalam dan Nenek Tianshan yang sedang terluka, dengan mudahnya ia dikalahkan oleh adik seperguruannya. Suzu yang mengetahui Nenek Tianshan telah tiada, ia pun menyalahkan Nonasi dan ia diserang oleh Nonasi dikarenakan tenaga dalam yang tak imbang. Di sini Nonasi berhasil mengalahkan Suzu dan juga menotok titik akupunturnya. Tapi secara mengejutkan Nenek Tianshan sedang kembali bangkit dan menyerangnya dari belakang sehingga Nonasi pun terjatuh dan mengalami luka dalam yang begitu parahnya. Di sini meski dalam kondisi sama-sama terluka, tapi mereka berdua masih bersikeras untuk mengalahkan satu sama lain dan kembali melakukan meditasi. Yang akibatnya Suzu yang berada di posisi tengah mampu menahan tenaga dalam dari Nenek Tianshan dan juga Nonasi, yang akibatnya ia jatuh pingsan. Keesokan harinya saat Suzu tersadar, ia membawa pergi Nenek Tianshan dan juga Nonasi hingga ketika mereka tersadar kembali, Nonasi dan Nenek Tianshan saling berdebat satu sama lain untuk saling menyalahkan. Melihat hal itu, Suzu ingin menengahi perselisihan antara mereka berdua. Akan tetapi tetap saja mereka berdua masih ingin menyalahkan satu sama lain. Lalu Nenek Tianshan meminta Suzu untuk menyalakan kembang api ke langit dan Suzu pun menuruti permintaannya. Setelah itu ia segera menghampiri Nonasi yang ternyata Nonasi telah meninggal. Mengetahui hal itu Nenek Tianshan pun sangat senang akan kematian Nonasi. Tak lama setelah itu, murid dari Nenek Tianshan pun datang dan mereka meminta maaf karena selama ini tak berhasil menemukan keberadaan sang nenek. Di sini sang nenek mengatakan jika tanpa bantuan Suzu ia telah tiada. Lalu para murid pun memberi hormat kepadanya. Kemudian Nenek Tianshan ingin Suzu mengambil kembali cincin pusaka yang ada di tangan Nonasi. Ia juga mengatakan jika istana Lingchuan kini berada di tangannya karena ia juga telah mempelajari jurus 6 pukulan matahari. Dan Nenek Tianshan ingin Suzu menjadi ketua istana Lingchuan untuk menggantikannya, sehingga Suzu menerima permintaan terakhir dari sang nenek. Nenek Tianshan juga ingin melihat lukisan itu untuk terakhir kalinya. Setelah melihat lukisan tersebut, ia sangat senang dikarenakan dalam lukisan itu bukanlah wajah dari Nonasi. Ia pun tertawa bahagia dan tak lama kemudian meninggal di tempat. Sehingga para murid pun bersedih atas kematian sang nenek. Tak lama kemudian tanpa diduga, Nonasi bangkit kembali dari kematiannya dan para murid yang melihatnya pun ingin melawannya. Akan tetapi hal itu pun dilarang oleh Suzu. Lalu Nonasi yang berada di sana ingin melihat lukisan tersebut dari peninggalan guru Lingmen. Dan ketika melihatnya, Nonasi menyadari jika dalam lukisan itu bukanlah dirinya, tapi adik seperguruannya. Ia pun tak menyadari jika selama ini mereka bertengkar hanya dikarenakan lukisan ini, yang ternyata tak ada salah satu dari mereka baik
Nenek Tiansan ataupun Nonasi yang dipilih oleh mendiang guru Lingmen. Suzu pun bertanya kepada Nonasi tentang wanita ini dikarenakan sang guru ingin agar Suzu memperdalam ilmunya dan meminta bimbingan terhadap wanita tersebut. Lalu Nonasi menceritakan kejadian di masa lalunya yang mana guru Lingmen membuat sebuah patung giok di salah satu gua yang ada di dinasti Dali. Saat dia ingin menghancurkannya, guru Lingmen menghalangi serangan tersebut. Melihat hal itu pun, ia pun pergi meninggalkan guru Lingmen. Dan setelah kejadian itu, Nonasi sering menggoda semua lelaki yang ada dalam dunia persilatan, tapi ia juga membunuh semua laki tersebut. Suzu yang mendengarkan cerita tadi, ia merasa jika Nonasi telah terjerat dalam racun dunia, yaitu cinta. Mendengar hal itu pun membenarkan pernyataan dari Suzu, dan tak lama setelah itu, Nonasi juga meninggal di samping Nenek Tiansan. Suzu dan para murid lalu memberikan hormat kepada mereka berdua. Di tempat lain, Tansi sangat perhatian dengan Azi. Di sini Azi merasa jika Tansi bukanlah orang asing yang ada di dekatnya. Ia juga semakin penasaran siapakah sebenarnya orang yang selama ini menjaganya. Kemudian Azi mengingat orang yang selama ini perhatian kepadanya. Ia teringat kejadian di masa lalunya, yaitu saat ia menangkap seorang budak pengemis dan menggunakan topeng besi yang ada dalam kepalanya. Hal itu membuat Azi sangat kesal dan tak percaya jika orang ini adalah dirinya. Keesokan harinya, Tansi membawa Azi pergi jalan-jalan. Saat itu ia ingin agar Tansi membelikan makanan kesukaannya. Lalu ia pergi menulis sebuah pesan di sebuah dinding. Tak lama setelah itu, Tansi pun datang membawa makanan itu. Saat itu ia berpura-pura sakit dan diantar Tansi untuk kembali ke peristirahatannya. Di sini Tansi memperlakukan Azi dengan begitu lembutnya. Ia juga ingin mengajari Azi jurus penguat otot. Lalu Azi pun menerima ajakan dari Tansi untuk belajar jurus penguat otot. Di saat mereka lengah, Zumozi tiba-tiba datang dan mengambil kitab penguat otot tersebut. Tansi sempat mengejarnya, tapi dikarenakan ia khawatir dengan keselamatan Azi, dan ia pun segera kembali ke penginapan tersebut. Di sisi lain, di istana Gunung Lingchuan, Ketua Wu dan para pengikutnya berhasil mengalahkan semua murid yang ada di sana dan menawan mereka untuk meminta penawar jimat hidup dan mati. Ia juga menyerahkan salah satu kaki milik Nenek Tiansan. Ia mengatakan jika Nenek Tiansan telah meninggal. Salah satu dari mereka pun tak terkendali akibat efek dari jimat hidup dan mati. Lalu mereka ingin agar murid istana Gunung Lingchuan memberikan obat penawarnya. Di saat ia akan menyerangnya, ia pun dihentikan oleh Suzu. Kemudian ia mengeluarkan jimat hidup dan mati dari orang itu, dan para murid istana Lingchuan pun memberikan hormat kepada Suzu. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang hadir di sana. Ia juga memberitahu jika Nenek Tiansan memang telah meninggal. Salah satu dari mereka pun bertanya apakah Nenek Tiansan meninggal di tangan adik seperguruannya. Suzu pun membenarkan hal tersebut. Lalu ia meminta semua orang yang hadir untuk memberikan hormat terakhir kepada Nenek Tiansan. Akan tetapi mereka semua sangat kesal akibat dendam di masa lalunya dan tak bersedia untuk melakukannya. Setelah itu ada seseorang yang ingin menyerang Suzu, namun dihentikan oleh orang yang berilmu cukup tinggi yang bernama Tuan Zhu. Tuan Zhu ingin agar Suzu memberitahu wasiat sang nenek sebelum ia meninggal. Akan tetapi dikarenakan ini bersifat pribadi, sehingga Suzu tidak bersedia untuk memberitahukannya. Lalu orang itu pun meragakan sebuah jurus pedang yang begitu hebatnya, sehingga semua orang yang di sana sangat mengagumi akan kehebatan jurus pedang tersebut. Suzu yang terkesima dengan permainan pedang Tuan Zhu, tapi di sini sekali lagi Suzu tak bisa memberitahukan wasiat terakhir sang nenek. Lalu Tuan Zhu mengatakan dia bersedia akan mengajarkan jurus pedang tersebut jika Suzu memberitahukannya. Lalu ia melihat sebuah lukisan yang terjatuh. Setelah itu, ia mengira jika Suzu ingin menikah dengan Nona Wang. Kemudian Tuan Zhu menyerang Nona Wang yang berada di samping Murongfu, tapi serangan itu pun dihentikan oleh Duan Yu. Melihat hal itu pun Nona Wang pun segera berlari untuk menghampiri Duan Yu. Ia pun merasa iba karena Duan Yu bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Kemudian Suzu pun mengatakan jika Duan Yu akan baik-baik saja. Lalu Tuan Zhu kembali menyerang dan dihentikan oleh Suzu. Kali ini mereka berdua terlibat perkelahian yang begitu sengitnya. Sebelumnya Suzu yang telah mempelajari jurus dari Nenek Tiansan, ia pun dengan mudahnya mengalahkan Tuan Zhu dan kembali memberikan pedang itu kepadanya. Tapi Tuan Zhu malah mengajak semua orang yang ada di sana untuk menyerang Suzu, sehingga Suzu yang dikeroyok oleh banyaknya orang. Namun ia pun berhasil mengalahkan mereka semua dengan begitu mudahnya.
Dengan kekalahan kedua kalinya, Tuan Zhou pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sebelum ia pergi jauh, semua murid istana Ling Chuan datang kembali dan menyambut kedatangan Su Zhou. Lalu mereka pun segera menghubungi semua saudari mereka yang sedang pergi keluar. Tak lama kemudian, seseorang mengalami efek dari jimat hidup dan mati kembali dan Su Zhou kembali berhasil mengeluarkan jimat hidup dan mati tersebut. Sehingga mereka semua memohon agar Su Zhou mengeluarkan jimat hidup dan mati dari tubuh mereka. Dan di sini Su Zhou bersedia mengeluarkan semua jimat tersebut, asalkan mereka memberitahu titik di mana jimat hidup dan mati itu ditanam di tubuh mereka. Tak lama kemudian, semua pasukan istana Ling Chuan datang untuk membantu Su Zhou. Di sini mereka semua mengobati orang yang terkena jimat hidup dan mati. Tak lama setelah itu, Morongfu dan para rombongannya pun ingin pergi meninggalkan istana Ling Chuan dan Su Zhou berusaha menahannya. Rombongan Morongfu agar tinggal di istana Ling Chuan lebih lama lagi. Akan tetapi adik ketiga salah paham. Ia mengira jika Su Zhou menahan mereka dikarenakan ingin berlama-lama untuk melihat Nona Wang yang sangat mirip dengan lukisan yang dibawa oleh Su Zhou, dan mereka semua pun pergi meninggalkan istana Ling Chuan. Di sini Duan Yu sangat sedih karena harus berpisah dengan Nona Wang kembali. Di tempat lain, Ketua Guan memberitahu Tansi bahwa Sekte Pengemis akan segera melakukan kompetisi untuk menentukan pemilihan ketua yang baru. Di sini Tansi awalnya ingin mengikuti kompetisi tersebut dikarenakan ia merasa masih baru bergabung menjadi anggota Sekte Pengemis. Namun pada akhirnya Ketua Guan pun berhasil membujuk Tansi untuk ikut serta dalam kompetisi pemilihan ketua Sekte Pengemis tersebut. Sementara itu Su Zhou sedang berpikir mencari tahu siapa sosok wanita yang berada di lukisan itu. Kemudian Duan Yu pun datang untuk mendekati Su Zhou. Di sini mereka berdua sama-sama merindukan wanita yang mereka cintai, tapi tak bisa memilikinya. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk minum arak bersama. Dan pada akhirnya mereka berdua berjanji untuk menjadi saudara angkat satu sama lainnya. Su Zhou yang mendengar ajakan menjadi saudara angkat, ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu mereka berdua meminum arak dan memberikan hormat kepada bumi dan langit sebagai saksinya. Keesokan harinya, Su Zhou yang terbangun dari tidurnya ia merasa sakit kepalanya dikarenakan kemarin minum arak terlalu banyak. Dia juga baru tahu jika Duan Yu telah pergi meninggalkannya. Di sini ia terkejut dengan perlakuan pelayan dari istana Ling Chuan dikarenakan mereka saat ini ingin menggantikan pakaian Su Zhou. Su Zhou yang sangat canggung menolak permintaan mereka karena mereka adalah wanita sementara dirinya adalah seorang pria. Di saat ia ingin para pelayan itu keluar, tapi kedua pelayan ini malah menangis di hadapan Su Zhou dan mereka mengira jika Su Zhou tak ingin dilayani. Dengan terpaksanya, Su Zhou pun menerima perlakuan dari kedua pelayannya. Mereka menggantikan baju Su Zhou yang mana sekarang Su Zhou menjadi pemimpin dari Sekte Ling Chuan. Kemudian Su Zhou juga mengobati Ketua Wu mengeluarkan jimat hidup dan mati. Tapi karena ia masih belum mahir, sehari hanya mampu mengobati 4 orang saja. Lalu salah satu pelayan memberitahukan jika ada ruangan rahasia di istana Ling Chuan, yang mana di tempat itu berisi cara mengeluarkan jimat hidup dan mati. Dan Su Zhou pun segera masuk ke sana bersama keempat pelayannya. Sesampainya di dalam, keempat pelayan itu pun tak berani masuk dikarenakan dulu Nenek Tian Shan pernah berpesan mereka baru boleh masuk setelah berlatih kungfu selama 20 tahun. Mendengar hal tersebut, Su Zhou memberi mereka izin untuk ikut masuk bersama. Lalu mereka berlima pun mulai mempelajari tulisan kungfu yang ada di dinding ruangan itu. Dan di sini Su Zhou dengan cepatnya mengerti instruksi yang ada di tulisan tersebut dan mulai mempelajarinya sehingga Su Zhou memperoleh kekuatan yang lebih dalam. Sementara itu keempat pelayan istana Ling Chuan juga mempelajari jurus di dinding tersebut. Namun mereka tak bisa menahan kekuatan yang begitu besarnya. Lalu Su Zhou pun segera memberi pertolongan kepada mereka. Dan keempat pelayan itu pun meminta maaf karena kungfunya terlalu rendah sehingga tak bisa mempelajari jurus kungfu yang begitu kuatnya. Su Zhou pun menyesali keputusan yang telah mengajak mereka masuk untuk belajar bersama. Kemudian Su Zhou meminta mereka berempat untuk kembali beristirahat, sementara ia akan memperdalam kungfunya dan terus berlatih. Di tempat lain, di Sekte Pengemis sedang diadakan kompetisi untuk memilih ketua yang baru, yang mana semua cabang divisi ketua pengemis datang untuk mengikuti kompetisi tersebut.
Kemudian Tansi naik panggung untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Di sini ia dengan mudahnya mengalahkan setiap lawan yang ia hadapi. Tapi dikarenakan Tansi terlalu kejam saat menghadapi lawannya, banyak dari anggota sekte pengemis yang tidak suka dengan ulahnya tersebut. Mereka beranggapan jika Tansi tak memandang persaudaraan di antara sekte pengemis. Di sisi lain, Geofang mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa Aziz sedang ditahan oleh anggota sekte pengemis yang ada di cabang ketua Guan. Mendengar hal tersebut, ia ingin pergi menuju dataran tengah untuk menyelamatkan Aziz. Kemudian Geofang yang membahas kepergiannya untuk menyelamatkan Aziz dengan salah satu pengawalnya. Tapi pengawalnya mengatakan jika situasi saat ini tidaklah menguntungkan karena dinasti Song dan Liao masih dalam status konflik satu sama lain. Namun meski begitu, Geofang tetap ingin pergi ke sana. Di sekte pengemis, salah satu tetua mengatakan jika tak ada yang menantang Tansi, maka Tansi terpilih menjadi ketua yang baru. Namun tetua Wu menolaknya dikarenakan Tansi mengalahkan semua peserta dengan begitu kejamnya, dan ia merasa jika Tansi tak layak menjadi ketua sekte pengemis. Dan Tansi juga tidak memiliki asal-usul yang jelas, belum lagi ia merupakan anggota sekte yang masih baru, sehingga belum ada kontribusi yang diberikan Tansi kepada sekte pengemis. Melihat sejarah masa lalu, Geofang menjadi ketua sekte dikarenakan ia adalah murid langsung dari ketua Wang Jiantong dan juga berkontribusi begitu besar terhadap sekte pengemis. Kemudian ketua Guan yang mendengarnya, ia membujuk semua anggota sekte pengemis untuk mengakui Tansi menjadi ketua yang baru, dan pada akhirnya Tansi pun diresmikan oleh salah satu tetua yang ada di sana. Di sisi lain, Geofang menemui Kaisar untuk meminta izin agar ia diberikan untuk pergi ke dataran tengah untuk menyelamatkan Aziz dari sekte pengemis. Di sini Kaisar sempat ingin menahan Geofang, namun dengan tegas ia tetap ingin pergi menyelamatkan Aziz dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pangeran Nangyun. Namun melihat jasa Geofang yang di masa lalu yang begitu besarnya, Kaisar tak ingin mengambil jabatan itu dan tetap mengizinkannya untuk pergi mencari Aziz. Di tempat lain, tetua Wu pergi untuk menemui Tansi yang sedang bermesraan dengan Aziz. Di sini tetua Wu telah sadar jika Tansi hanyalah sebuah boneka yang diperintahkan oleh ketua Guan. Mendengar hal tersebut, ketua Guan pun mulai tak suka dengan keberadaan tetua Wu yang dirasanya akan menjadi rintangan untuk menguasai sekte pengemis. Sehingga terjadilah pertarungan antara ketua Guan dan juga tetua Wu. Melihat ketua Guan telah terpojok, Tansi membantunya dengan serangan beracun dan tetua Wu pun terbunuh dalam perkelahian tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.